siang teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Gimana puasanya hari ini? Semoga semangat ya. Oke, hari ini saya ada di daerah Prison Award, tempatnya adalah di Kota Mongkok ya. Dan hari ini itu tanggal merah ya, public holiday buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Nah, saya ada di posisi di taman ya, ini. Banyak banget caca-caca yang libur, menyenangkan kan? Dan saya akan menginterogasi seorang cece ya. Saya nanti mau bertanya-tanya sama dia soal pengalaman di Hongkong itu gimana. Oke, lanjutkan videonya, jangan di skip ya. Oke, ketik yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Let's go. Lah ini dia cacanya. Halo, namanya siapa Ce? Monggo diperkenalkan dulu. Nur siapa? Nur aja. Panjang namanya. Iya dong, kan biar kita kenal. Siti Nur Aisyah Kosasi. Oke, dari mana Ce? Cilacap. Oke, wah Cilacap ya? Berarti ngapak ya? Oke, salam ngapak ya. Salam. Oke, saya ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya. Berapa lama kerja di Hong Kong, Ce? Hampir 4 tahun. Wah, udah lama ya. Bagaimana nih beradaptasi dengan orang Hong Kong ya? Oh, kalau saya pribadi ya, kita kan tidak apa ya, tidak ras gitu ya, tidak kebiasaan dan semuanya beda banget sama orang Indonesia ya. Nah, tahu diri aja gitu. Tahu diri. Jadi pertama itu tahu diri bahwa kita itu di sini adalah seorang pekerja. Seorang pekerja. Jadi apa kewajiban kita, apa yang dia mau, ya kita lakukan gitu loh. Selama itu nggak menyimpang dari kontrak kerja sama hak asasi, oke. Jadi sebagai seorang pekerja kita ikut orang ya, nurut aja sama apa yang dia mau. Oke, selanjutnya apa yang Anda dapatkan nih selama kerja di Hong Kong selama 4 tahun nih? Kalau saya pribadi tabungan. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Ya, kalau seperti itu sih saya lebih lari ke tabungan. Saya nggak mentarget saya harus ini saya nggak. Jadi saya lebih fokus ke tabungan. Buat masa depan ya, Cek. Oke, good lah. Contoh ya, harus ditiru ya teman-teman. Jadi kita nggak sembarangan apa ya, kita gajian harus beli ini beli itu beli itu ya, harus hemat, save your money. Jadi apa ya, sesuaikan lah mana kesenangan, mana kebutuhan. Jadi kalau kita nurutin kesenangan, kebutuhan ini akan semakin banyak karena itu hanya sebuah kesenangan. Tapi kalau kita ngikutin itu kebutuhan, nanti insya Allah berapapun kalau ngikutin kesenangan kan sama aja gaya hidup ya. Ngikutin gaya itu nggak ada puasnya, nggak ada justru-nya. Oke, boleh dicinta contoh ya teman-teman. Sip, good job. Terus otomatis kerja di sini ada libur ya? Iya. Kira-kira ada kegiatan apakah di hari libur, Kace? Oh, kalau saya dulu apa ya, mengenal wilayah-wilayah di sini. Jadi main kemana hanya sebatas main ya. Lah, tapi setelah 1 tahun kemudian saya sudah cukup paham daerah sini. Lari ke di sini kan orang cece-cece kan bekerja gitu ya, banyak menghasilkan otomatis gaji gitu ya. Saya pikir berjualan, tapi ini nggak boleh dicontoh. Loh, kenapa nggak bisa dicontoh? Tapi ini nggak boleh dicontoh karena memang kita di sini kan visanya kan visa pekerja. Oh iya ya. Jadi itu hanya bantuin teman butuh apa, jadi aku bantu beliin di Indonesia gitu. Kan kadang kan teman-teman itu dia itu nggak punya aplikasi, nggak punya m-banking, nggak punya apa, jadi aku bantuin teman-teman nyari barang mereka. Nah nanti mereka mau kasih aku uang berapa silakan gitu. Jadi bukan sepenuhnya berjualan, enggak, cuman bantuin teman butuh apa aku beliin gitu.
wah kayaknya sibuk banget gitu ya, capek juga kayak gini gitu. Akhirnya lari ke itu per make upan, dunia make up ya. Jadi untuk mengisi kegiatan saya libur ya, kita kan capek gitu di rumah gitu ya, seharian mau main juga wah rasanya gimana Capek ya, gitu jadi nggak bermanfaat gitu ya. Akhirnya belajar make up ya, ngasah skill sejauh mana gitu. Ya alhamdulillah ada temen yang mau make up, nah nanti dia ya ngasih uang keringet lah. Itu bukan keringet lagi tapi bisnis ya. Jadi Bukan keringet lagi tuh. rias gitu, nanti temen ngasih ya buat aku jajan gitu. Jadi Oke. kegiatannya rias. Jadi kegiatannya Kaca ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi kalau Kaca ini niatnya ke sini kalau ada libur dimanfaatkan kan juga bermaksud juga buat kita diri sendiri, terus dibawa ke Indonesia ya. Iya. Kita bisa menanam di Indonesia kayak gitu ya. Jadi Buat pembelajaran. nanti pahit-pahitnya kalau kita kemana pun kerja ya, uang itu seberapa pun ya, seberapa banyak gitu ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain uang itu dipakai otomatis juga akan habis. Iya. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, itu kita bisa manfaati uang itu gitu ya, itu akan lebih menghasilkan dan bertambah dan bertambah. Yang bermanfaat. Jadi bagiku itu belajar di sini, belajar apa namanya make up itu kan kita kan butuh duit banyak Iya, ya, modal iya, ya. harus modal banyak. Iya, jadi bagiku itu adalah sebuah modal gitu ya, yang suatu saat bisa kembali lagi ke kita dalam bentuk yang lebih banyak. Jadi apa ya, manfaatlah masa libur gitu ya. Kan libur kan apalagi kalau yang setiap minggu libur itu bisa 4-5 kali kan sebulan ya. Kalau 4-5 kali katakanlah hemat-hematnya $200 gitu, nanti kali 5 4 kan udah banyak uangnya. Nah kalau kita nggak dimanfaatin dengan baik ya kita dapat apa gitu loh. Kita capek-capek kesini dapat apa ya. Jadi beda kalau kita lari ke ilmu gitu ya. Kita bisa berkreativitas dengan ya, menghasilkan uang juga nanti di kemudian bisa seperti itu. Oke, bermanfaat banget ya Kaca. Terus niatnya ini mau nambah kontrak kah? Apa mau pensiun nih setelah habis kontrak ini? Oh, aku setelah habis ini mau pulang. Oh, mau pulang. Oke, selamat ya. Apa yang sudah dipersiapkan? Sejauh ini sih barang-barang yang sudah banyak yang dipakai. Kalau mereka kan ada gold kenapa segala macam sudah dipakai. Beberapa ada mungkin tinggal 1 atau 2 kali lagi dipakai. Nanti beres lah. Berarti udah matang banget ini ya. Oke. Terus sudah punya rencana apa nih ketika sudah pulang ke Indonesia? Kalau rencana gitu ya, sebenarnya saya fokusnya sih ya namanya orang udah berkeluarga ya, mau fokus jadi di rumah aja gitu ya. Tapi nanti jika keadaan berkata lain tidak sesuai dengan ekspektasi ya, saya kan punya keterampilan gitu ya. Di sini kan saya udah belajar banyak hal, belajar merias, belajar fotografi gitu kan. Ada bahasa juga nanti di sini mungkin bisa dikembangkan ke situ, mungkin buka salon, mungkin buka fotografi gitu kan ya. Intinya yang menghasilkan uang Iya, ya. Karena kebutuhan di Indonesia itu wah semakin banyak pemasukan dan banyak pengeluaran ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya. Ada apa kesan untuk Kace yang baru datang nih, yang mau kerja di Hong Kong supaya dia kerjanya semangat terus lama stabil di Hong Kong gitu loh. Oh, kalau dari saya pribadi, yang pertama ya buat teman-teman yang mau pergi kerja kemanapun itu lah ya, di Hong Kong gitu ya. Yang pertama itu terkuat motivasi. Jadi alasan kenapa kamu harus meninggalkan orang-orang yang kamu sayangi di Indo. Perkuat itu alasannya kenapa gitu ya. Harus kuat karena kalau nggak kuat, kalau badan sendiri aja nggak kuat.
nanti di tempat dari luar gitu itu akan mudah ambruk, akan mudah kalah gitu. Jadi pokoknya perkuat motivasinya apa gitu. Dan ingat tujuan pertama kamu itu apa gitu. Ingat tujuannya. Nah, kalau ingat tujuannya, insya Allah godaan macam apa di sini pasti bisa. Gitu. Jadi wah aku mau bikin rumah gitu ya. Fokus tujuan bikin rumah. Makanya dikumpulin buat nyicil lah, apalah gitu ya, buat nyicil apa di material apa gitu. Jadi kalau misalnya mau buat anak sekolah ya ditabung gitu, ditabung uangnya buat anak-anak sekolah gitu. Karena kalau nggak seperti itu ya, di sini tuh godaannya besar, gede banget. Jadi kayak misalnya kalau kadang orang capek tuh ya, ada yang suka makan larinya ke makanan, pindah ke mall, apa ya, Belajar-belajar, iya, shopping-shopping ya. tapi uangnya itu nggak jelas. Padahal krusnya aja kan udah ketahuan dari krusnya ya. Jadi di sini memang terasa enteng karena wah masih kerja gitu. Tapi kalau dibandingkan sama yang di Indo, wah krusnya itu lumayan banyak loh. Dan kalau misal belanja $500 itu $300 udah tahu lah uangnya udah pasti habis jajan 1 bulan juga kurang gitu. Pokoknya perkuat motivasi. Jadi nanti di sini misal keadaan tidak sesuai yang diinginkan, sepertinya kayak sifat-sifat dengan keluarga majikan gitu ya. Nah itu nanti kalau ditimpa-timpa seperti itu, kalau dihajar sampai itu, kalau kita motivasinya kuat, insya Allah kuat juga. Iya, gitu. Yang pertama motivasi, perkuat motivasinya apa? Yang kedua ya, karena kita di negara orang ya, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan mereka gitu loh. Mereka tuh orangnya seperti apa, adatnya seperti apa, budaya seperti apa, kita harus menyesuaikan. Seperti misalnya kalau misal ada orang kematian, kita harusnya pakai baju putih atau hitam gitu ya, kita baju merah datang ke kematian itu kan apa ya namanya, memancing, iya, memancing kerusuhan, ketidaknyamanan apa segala macam. Jadi sebenarnya kita beradaptasi gitu, menyesuaikan budaya-budaya di sini gitu ya. Yang kedua itu, yang ketiga harus berani speak up ketika ada sesuatu yang kamu itu nggak cocok gitu loh, ngomong aja gitu. Jadi jangan marah-marah, jangan apa sama keluarga majikan. Jadi ngomong aja dengan secara baik-baik, kamu pengennya apa, gimana. Jadi jalurnya juga nanti jalur yang baik-baik. Jadi kalau misal kita nggak cocok kok kita marah-marah gitu ya, ya itu nggak akan menyelesaikan sebuah masalah, malah nambah masalah gitu. Nambah ruwet. Iya, jadi kita ya namanya orang numpang, kita kan di sini numpang gitu, bukan tempat sendiri, kecuali rumah sendiri gitu. Jadi itu pesan buat teman-teman ya, pokoknya semangat lah, nggak semudah, iya, nggak semudah yang ada di pikiran sebelum kamu itu menginjakan kakinya ke sini. Di sini tuh dunia itu keras, Hongkong itu keras, karena mereka itu merasa sudah membeli kita gitu loh. Jadi Kita harus mengasih space, iya, pelayanan terbaik buat mereka, itu keinginan mereka gitu loh. Itu aja. Terima kasih ya udah berbagi pengalaman, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terus moga-moga buat kaca-kaca yang baru yang datang ke sini semangat dan mari kita berjuang. Terima kasih ya buat waktunya Kak Nur. Semoga sukses ya nanti pulang ke Indonesia. Salam buat orang yang di Indonesia ya. Teman-teman makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. For watching teman-teman, see to my vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.